Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kembali memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir bersama-sama dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan semangat ya untuk mengikuti pelajaran atau tadabbur Al-Quran ini. Salawat dan salam kita doakan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita doakan untuk segenap keluarga beliau, pada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan untuk seluruh umatnya termasuk kita insyaallah ila yaumil qiyamah. Baik Bapak dan Ibu, kita pagi hari ini akan lanjutkan tadabbur surah At-Taubah. Melanjutkan tadabbur kita kemarin dari ayat 62 sampai ayat 68. Di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum alladzina yu'dzunan nabiyya." Ya. Dan di antara mereka orang-orang munafik tersebut ada orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya, mereka berkata kepada Nabi Muhammad itu, huwa uzun, ya. Tentunya di belakang Rasulullah ya, tidak berani di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mencemooh dan mengejek Rasulullah dengan mengatakan huwa uzun. Dia itu maksudnya Nabi Muhammad uzun. Kemarin sudah kita jelaskan uzun itu adalah istilah yang digunakan oleh orang Arab untuk menyebut seseorang yang selalu mendengarkan apapun yang dibicarakan orang lain kepadanya. Artinya dia memberikan perhatian, sikap yang seksama begitu, tidak cuek, tidak apa namanya, tidak lengah ya. Artinya dia memberikan perhatian yang cukup ketika siapapun datang kepadanya, ya apakah itu orang tersebut katakanlah seorang mukmin yang benar-benar mukmin, bahkan orang munafik pun beliau dengarkan begitu. Meskipun beliau pasti tahu ya, orang itu adalah orang munafik. Nah, namun orang munafik ini kan apa istilahnya ya, jumawa dan kegeeran begitu ya. Ya, atau istilahnya mungkin nggak tahu diri lah begitu ya. Sudah didengerin Rasulullah SAW, padahal Rasulullah tahu mereka orang munafik, tapi malah ngatain Rasulullah uzun, suka mendengar apa saja dari orang lain. Padahal itu sebetulnya adalah bentuk kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Allah, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, uzunu khairin lakum. Uzunnya Nabi Muhammad itu adalah uzun kebaikan untuk kalian. Ya, kalau seandainya Rasulullah itu langsung ngasarin kalian, ya, mencerca kalian, menghardik kalian, dan menghina kalian, atau ngatain kalian gitu ya, kalian orang munafik gitu ya, nggak tahu diri. Nah, tentu yang akan merasa tersakiti kalian juga begitu ya. Dan juga di lain sisi Rasulullah ingin agar kalian mendapatkan hidayah ya dengan kemuliaan akhlak beliau tersebut sehingga kalian menjadi lebih cinta kepada agama Islam. Nah, kemudian kata Allah, yu'minu billah. Nabi itu nggak percaya sesungguhnya kepada kalian ya. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad itu mendengarkan kalian karena beliau percaya, enggak. Tetapi Nabi itu yu'minu billah. Beliau itu berimannya dengan Allah. Wa yu'minu lil mu'minin. Dan beliau hanya beriman atau percaya kepada orang-orang mukmin. Ya, sedangkan kalian sudah diketahui kok gitu. Kalian orang munafik. Tapi Nabi itu selalu bersikap baik kepada kalian. Tapi kalian yang tidak tahu diri begitu. Dan warahmatun lilladzina amanu. Dan keberadaan Nabi itu juga adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya. Jadi kalau ada di antara kalian yang beriman, maka yang beriman tersebut mendapatkan rahmat dari Allah dan dari Rasulnya ya. Adapun walladzina yu'dzuna Rasulullah, adapun orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahum adzabun alim. Bagi mereka tentunya akan Allah sediakan adzabun alim. Ada azab yang sangat pedih ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu,
di ayat yang berikutnya, ayat 62 yang kita baca pada pagi hari ini, Allah masih bercerita ya, Allah masih menjelaskan tentang sifat, perangai, perbuatan orang-orang munafik ya, khususnya orang-orang munafik yang ada di Madinah tentunya pada saat momentum eh, penyeruan Rasulullah SAW untuk eh, ikut dalam perang Tabuk ya. Kemudian kata Allah menjelaskan tambahan daripada sifat perangai mereka tersebut, yahlifuna billahi lakum. Mereka itu kebiasaannya suka bersumpah ya. Suka bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk kalian, mengatakan wallahi billahi ya, wallahi ya. Liyurdukum tujuannya apa? Untuk mencari keridhaan kalian ya, untuk katakanlah melunakkan hati kalian, membuat kalian nggak jadi marah begitu ya. Mereka sampai bersumpah demi Allah kami ini orang beriman, demi Allah kami ini nggak ada maksud buruk sama sekali ya. Begitulah kira-kira. Mereka apa-apa itu bersumpah ya. Dikit-dikit bersumpah. Orang kalau sudah sering bersumpah demi Allah itu biasanya banyak kebohongannya ya. Karena orang yang jujur itu nggak pakai bersumpah pun pasti dipercaya ya. Karena dia jujur dia pun nggak perlu bersumpah kecuali kalau memang diminta bersumpah begitu. Tapi kalau dikit-dikit bersumpah ini demi Allah ini beneran demi Allah. Nah itu hati-hati ya. Kalau udah dikit-dikit bersumpah, padahal orang juga nggak mengatakan nggak percaya ya. Tapi dia supaya menipu orang lain langsung bersumpah di awal. Yahlifuna billahi lakum. Mereka suka bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk kalian. Tujuannya liyurdukum. Untuk membuat hati kalian ridha, membuat kalian senang, membuat kalian tidak mengumumkan permusuhan atau perperangan terhadap mereka. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Padahal Allah dan Rasul lebih berhak, lebih wajib ya, lebih berhak, lebih wajib untuk mereka cari keridhaannya. Untuk mereka cari keridhaannya. Jadi mereka hanya mencari ridhonya orang-orang muslimin selain daripada Rasulullah dan Allah. Mencari keridhaannya para sahabat, orang-orang muslimin yang ada di Mekah yang benar-benar beriman gitu ya. Sedangkan mereka lupa untuk mencari ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Allah, Wallahu ahaq wa rasuluhu. Padahal Allah dan Rasulnya itu ahakku, lebih berhak, lebih utama, lebih wajib untuk mereka cari keridhoannya. In kanu mu'minin. Jika adalah mereka itu benar-benar orang yang beriman. Ya, jadi kalau mereka betul-betul beriman, ya mestinya nggak usah peduli dengan manusia. Mau percaya, nggak percaya, ya sudah, nggak usah banyak bersumpah begitu. Yang penting cari ridho Allah dan cari ridho Rasulnya. Ya, pasti insya Allah dengan demikian juga manusia ridho kepada kalian begitu. Kemudian di ayat berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum itu kita sampaikan sedikit ya tentang ayat 62 ini bahwasanya di dalam tafsir At-Tabari ya dijelaskan kenapa mereka bersumpah ya. Karena pernah kejadian dalam suatu masa ada di antara eh, orang-orang munafik ya, sebagian orang munafik yang akhirnya ikut dalam perang Tabuk tersebut. Di dalam perjalanan ya salah satu gerombolan musyrikin ini ya munafikin ini bergumam begitu ya. Mereka berkata-kata mereka berkata ya, lihat kepada laki-laki ini. Mereka menunjuk kepada Nabi Muhammad. Apakah mungkin orang laki-laki seperti ini dapat menundukkan dan menguasai istana-istana negeri Syam ya, dapat menguasai istana-istana negeri Syam dan begitu juga benteng-bentengnya? Maka mereka mengatakan hayhata, hayhata. Sungguh tidak mungkin, sungguh tidak mungkin. Artinya mereka dalam perjalanan tersebut mempergunjingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merendahkan, ya, mengejek dan mentertawakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan mereka tersebut didengar oleh salah seorang sahabat, oleh salah seorang pasukan yang bukan orang munafik, ya. Lalu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu sahabat tersebut menyampaikan kepada Rasulullah SAW, maka mereka pun ketakutan ya, dan datang kepada Rasulullah SAW sampai bersumpah, demi Allah, demi Rasulnya kami tidaklah berkata demikian.
Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu, dan apakah tidak mengetahui mereka, apa mereka tidak tahu begitu ya, annahu man yuhadidillah, bahwasanya barang siapa yang menentang Allah wa rasulahu dan rasulnya, maka sesungguhnya bagi mereka itu, bagi orang yang menentang Allah dan rasulnya itu, Allah akan sediakan neraka jahanam. Jadi sini Allah mengatakan, tidakkah orang-orang munafik itu sadar? Tidakkah orang-orang munafik tersebut tahu, ya, mengetahui bahwasannya siapa saja di antara manusia yang menentang Allah dan menentang Rasulnya, maka sesungguhnya baginya Allah sediakan neraka jahanam. Ya, fa anna lahu nar jahannam. Khalidan fiha, dia akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal khizyul azim, dan itulah kehinaan yang sebesar-besarnya yang akan dirasakan oleh seorang manusia ketika dia berada dalam neraka jahanam yang apinya begitu panas, berada di dasar jurangnya, tingkatan terakhir daripada neraka itu, itulah neraka jahanam. Setelah itu mereka pun juga kekal di dalamnya, ya, kekal selama-lamanya, tiada batas waktu, dibakar habis dagingnya, ya. Begitu habis diganti lagi dengan kulit yang baru, daging yang baru, dibakar, disiksa lagi, menjerit, tersiksa. Ya, mending kalau seandainya setelah disiksa kemudian hangus, tulang belulangnya juga sudah menjadi abu, habis itu selesai perkara, tidak ada lagi yang dirasakan. Tapi tidak, setiap badan mereka terbakar, kulit mereka hangus, gosong, kemudian diganti lagi oleh malaikat dengan daging dan kulit yang baru, dibakar lagi, dan begitulah seterusnya, khalidan fiha, ya, kekal selama-lamanya di dalamnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita tidak ada di antara kita yang berharap akan merasakan azab ini, ya. Meskipun dalam konteks ini kita memahaminya adalah janji Allah untuk orang-orang munafik. Tapi kita berlindung daripada Allah senantiasa untuk tidak termasuk ke dalam golongan orang munafik, dan begitu juga melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjadikan kita penduduk neraka atau bahkan neraka jahanam, ya. Nauzubillah. Karena kita tidak akan mungkin sanggup merasakan pedihnya azab di dalam neraka tersebut yang digambarkan dalam Al-Quran, begitu dahsyat dan mengerikan, bahkan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya, maka ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka, terutama tentang neraka, Bapak dan Ibu, ya, tentu seharusnya sedikit banyaknya harus membuat kita tertegun, ya, membuat kita termenung, membuat kita menghisap diri kita kembali, ya, apakah kehidupan kita yang sementara ini di dunia ini yang barangkali hanya 60 tahun, 70 tahun akan kita sia-siakan, ya, begitu saja, sehingga nanti kita akan menjalani kehidupan yang mengerikan, yang menyedihkan, yang menggenaskan, di dalam neraka jahanam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Nauzubillah, ya. Maka tentu dengan demikian, ya, kita mentadabburi Al-Qur'an ini tujuannya terutama tentu untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi seperti ditegur oleh Allah, ya. Ditegur oleh Allah, hati-hati dalam hidup kalian, jangan sampai kalian menjadi orang-orang munafik dalam hal ini, ya, sehingga nanti akan bernasib sama dengan mereka. Dzalikal khizyul azim, dan itulah kehinaan yang sangat besar, ya. Kehinaan, sudahlah disiksa, diazab, bahkan nanti di ayat yang terakhir kita akan melihat dilaknat oleh Allah. Mending kalau cuma disiksa, ya. Tapi Tuhan semesta alam yang satu-satunya zat yang diharapkan kasih sayangnya, tapi malah nanti setiap hari melaknat, ya, melaknat orang-orang yang ada dalam neraka jahanam tersebut. Tidak ada lagi kesedihan yang lebih besar daripada siksaan neraka jahanam plus dilaknat, ya, dikatain, dilaknat oleh Allah Tuhan semesta alam, yang padahal Allah itu adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang, tapi sudahlah selesai semua perhitungan, ya, karena sudah diberikan kesempatan di dunia untuk bertaubat, untuk beriman, tapi tidak melakukannya, maka terlepaslah semua rahmat dan kasih sayang Allah tersebut. Nauzubillah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, yahdharul munafiqun. Orang-orang munafik tersebut, ya, orang-orang munafik yang baik yang ikut dalam perang Tabuk maupun yang tidak ikut, ya. Yahdharul munafiqun, orang-orang munafik tersebut merasa takut, merasa khawatir. Apa yang mereka khawatirkan? An tunazzala alaihim
suratun, bahwasanya akan diturunkan atas mereka sebuah surat, sebuah surat ya. Bahwa mereka khawatir, takut bahwasanya akan turun membahas perangai mereka tersebut sebuah surat ya, surat khusus yang akan tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang akan menerangkan ya kepada mereka, membuka rahasia mereka, membuka kedok mereka, bima fi qulubihim, tentang atau dengan apa-apa yang ada di dalam hati mereka berupa kebohongan, kedustaan dan kemunafikan. Maka ini mereka ketakutan sekali Bapak dan Ibu ya. Mereka ketakutan bahwasanya akan turun kepada mereka sebuah surat ya, padahal memang akhirnya turun ya. Surat Taubah ini juga disamakan dengan suratul Fadhihah, surat pembongkaran rahasia, itu maksud Fadhihah itu pembongkaran rahasia, tapi rahasia yang buruk ya, skandal begitu. Kebusukan mereka itu terbongkar. Maka dinamakan juga surat Taubah ini dengan suratul Fadhihah, surat yang membongkar aib orang-orang munafik. Ya, dari kemarin, dari 3 pertemuan yang lalu kita masih saja membahas tentang sifat, perangai, ya, tingkah laku orang-orang munafik ini yang memang sengaja diturunkan oleh Allah sebuah surat khusus yang banyak membahas tentang kebusukan dan keburukan perangai mereka. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Ya, Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, teruslah kalian mengejek ya. Teruslah kalian mengejek, ngatain, mempergunjingkan ya, memperolok-olok di belakang Rasulullah, di belakang orang-orang beriman. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan apa-apa yang kalian takutkan tersebut. Justru akan Allah bukakan aib kalian. Allah akan keluarkan semuanya dalam susunan-susunan ayat surah Taubah ini ya. Jadi silahkan kalian mau mengejek Nabi Muhammad di belakang beliau, mau ngatain beliau didengar oleh orang-orang muslimin yang lain, ya silahkan ya. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan, Allah akan membeberkan, menunjukkan kepada orang banyak ma tahdzarun, apa-apa yang kalian takutkan tersebut ya. Ya, bentar Bapak Ibu, kita lihat di tafsir At-Tabari ada sedikit penjelasan tambahan ya. Ya, di ayat selanjutnya ya. Ya, jadi orang-orang munafik ini Bapak dan Ibu begitu mereka katakanlah mempergunjingkan, mengatai, mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang beliau, mereka juga berkata kepada sesama mereka, oh hati-hati loh gitu ya, hati-hati nanti rahasia kita terbongkar. Nah, inilah Allah yang katakan, Allah mendengar ya ucapan mereka itu, lalu turun ayat yang mengungkapkan apa yang mereka khawatirkan ya. Di sini Allah jelaskan orang-orang munafik itu ketakutan, saling berbisik di antara mereka, awas hati-hati jangan sampai kedengaran oleh Muhammad dan para pengikutnya. Mereka khawatir nanti tahu-tahu turun saja surat gitu ya. Turun surat atau ayat membeberkan rahasia kita. Nah, benar ternyata ya. Di sini Allah turunkan betul surat ya, terdiri dari ayat-ayat yang menceritakan perangai mereka. Makanya kata Allah, Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, istahzi'u. Istahzi'u, ya ini perintah tapi sebetulnya adalah untuk mencemooh ya. Perintah untuk menyindir atau perintah untuk menghinakan ya. Dia perintah tapi sesungguhnya larangan ya. Teruslah mengejek gitu ya, bukan berarti disuruh ngejek, enggak. Teruslah kalian mencemooh ya, tapi itu sindiran ya. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan, membeberkan apa-apa yang kalian takutkan, yang kalian khawatirkan. Ya, kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu, Allah menjelaskan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan kalau seandainya dan sungguh jika sa'altahum, kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak dan Ibu, beliau mengetahui pembicaraan-pembicaraan yang berbisik-bisik tersebut. Dari mana beliau mengetahui? Tentunya dari Allah. Ketika ada orang Yahudi yang mengatakan Muhammad itu apa namanya eh, tidak mungkin bisa mengalahkan. Apakah mungkin laki-laki seperti ini bisa mengalahkan bangsa Romawi ya, bisa mengalahkan bangsa Syam,
dan bisa menguasai istana-istana dan benteng-benteng mereka ya. Sungguh nggak mungkin begitu ya. Ah, nggak mungkin, mana mungkin laki-laki seperti ini bisa menguasai mereka begitu. Nah, itu dalam perang Tabuk. Nah, didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga ada pembicaraan yang lain ya. Kalau kita lihat di Tafsir At-Tabari, eh, di situ mereka mengatakan eh, mereka mencemooh ya para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan Malikur ra'ina haula arghabuna butunan wa akdzabuna alsinatan wa ajbanuna indal liqa. Mereka mengatakan itu orang-orang yang ada bersama Muhammad ya, ahli-ahli qiraat itu mereka adalah orang yang paling besar perutnya ya, yang paling tamak rakus kalau soal makan. Kemudian wa akdzabuna alsinah, orang yang paling pembohong di antara kita. Kemudian juga wa ajbanuna inda liqa, dan orang yang paling pengecut di antara kita. Maka perkataan mereka ini didengar oleh salah seorang sahabat ya yang mukmin yang bernama Auf ya, Auf bin Malik. Itu dalam perang Tabuk ya. Maka Auf ini marah kepada mereka. Kata sahabat Auf bin Malik, beliau mengatakan tidaklah orang-orang tersebut seperti yang kalian sebut ya. Kalian ini nggak benar, kalian ngomong ngasal gitu ya. Sungguh kalianlah sesungguhnya orang yang munafik ya. Kata kata Auf bin Malik kepada orang munafik tersebut yang hadir atau yang ikut dalam perang Tabuk. Lalu sahabat Auf bin Malik pun bergegas pergi ke tempat Rasulullah SAW berada. Di situ beliau kadukan ya. Beliau kadukan orang-orang munafik tersebut dan seketika itu turun langsung ayat yang ini ya, yang kita baca ini. Maka dia dipanggil oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, benar kalian mengucapkan begini dan begini. Maka kemudian mereka bersumpah, demi Allah wahai Muhammad, demi Rasulullah ya, kami tidak berkata demikian ya. Kami tidak pernah mengatakan demikian. Nah, ini yang dikatakan dalam ayat ini wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu ya afwan. Tadi bersumpah sudah di atas ya. Di sini mereka menjawab dengan mengatakan itu nggak benar seperti yang disampaikan oleh orang tersebut. Kami tadi hanya bercanda. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya hanyalah kami tadi itu bersenda gurau dan bermain-main ya, tapi senda guraunya nggak tanggung-tanggung ya. Ngatain Nabi Muhammad pengecut lah, bodoh, mengatakan sahabat-sahabat beliau rakus, ya, pengecut dan pembohong dan lain sebagainya. Ya, tapi begitu diinterogasi oleh Rasulullah, jawaban mereka apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya hanyalah kami tadi itu nakhudu, bersenda gurau, wa nal'ab, dan bermain-main saja. Lalu kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Kalian ini orang beriman atau enggak sih gitu ya? Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian semua ini berolok-olok ya? Kalian ngaku beriman nggak itu? Kalian kan beriman, ngaku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Lalu kenapa kalian memperolok-olok Allah, memperolok ayat-ayatnya, memperolok Rasulnya? Ya, kenapa demikian? Memperolok orang-orang yang beriman dengannya. Maka eh, apa namanya alasan mereka yang mengatakan kami hanya bercanda, bergurau, main-main saja, tentu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya begitulah ya. Waktu itu belum datang mungkin perintah kepada Rasulullah untuk menghabisi, menebas lehernya orang-orang munafik ini ya. Tapi ayat-ayat ini mungkin lebih lagi dari pedang ya yang mereka rasakan karena aib mereka semua terbongkar melalui turunnya surat At-Taubah ini. Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya tentunya mereka minta maaf ya. Mereka minta maaf, maaf Rasulullah, kami hanya main-main saja, kami tadi cuma bercanda, bersenda gurau ya, nggak bermaksud apa-apa ya. Maafin kami begitu ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, la ta'tadiru. Janganlah kalian minta maaf. Ya, tidak itu artinya minta maaf ya. Beruzur di sini maksudnya la ta'tadir dalam bahasa artinya jangan minta maaf. Nggak usah minta maaf lah. Begitu ya. Nggak usah minta maaf percuma gitu ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian ini sesungguhnya telah kafir kalian semua setelah tadinya kalian beriman, ya. Beriman di sini maksudnya bukan beriman yang sebenarnya, Anda menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menyatakan percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Tapi dengan segenap apa namanya perbuatan yang kalian lakukan dan itu telah terbongkar semua pada hari ini,
Maka kata Allah, la ta'tadiru. Jangan lagi kalian minta maaf. Nggak ada lagi uzur buat kalian. Tidak ada lagi kata maaf untuk kalian. Qad kafartum. Kalian ini telah murtad semua, telah kafir. Setelah tadinya kalian mengaku beriman, inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan. Ya, jika kami bisa memaafkan segolongan orang di antara kalian, ada di antara orang-orang munafik ini Bapak dan Ibu yang eh, ya mungkin mereka satu suku ya, satu suku, satu kabilah, tapi sebetulnya tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka. Ya, nah itu Allah Maha mengetahui tentunya. Maka kata Allah, jika kami memaafkan dari sebagian golongan di antara kalian, yaitu orang-orang yang tidak mendengar, tidak ikut-ikutan di dalam mencemooh ya, meskipun mungkin sebagian mereka itu ikut perang dalam keadaan berat ya, dalam keadaan berat sekali, tapi nggak ikut mencemooh, mengolok-olok Rasulullah SAW dan kaum muslimin, maka jika sebagian mereka ini ya inna'fu jika kami maafkan dari segolongan kalian maka nu'adzib ta'ifatan maka kami akan mengazab golongan yang lain yang tadinya ikut-ikutan dalam mencemooh ya dalam menghina mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama Allah dan para pengikutnya bi annahum kanu mujrimin karena mereka itu apa kenapa mereka sebagian itu disiksa oleh Allah diazab oleh Allah bi annahum kanu mujrimin karena mereka itu adalah eh, orang-orang yang mujrim. Mujrim itu adalah orang-orang berdosa, orang-orang kriminalis ya, orang-orang yang banyak berbuat kebatilan. Itulah yang maksud dengan orang-orang mujrimin ya, pelaku-pelaku dosa. Maka orang-orang munafik ini sudah banyak gelarnya dari kemarin ya, fasiqin, kafirin, mujrimin, apalagi zalimin. Ya, tentunya munafik-munafik yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan al-munafiqun wal munafiqat ya. Sekarang di sini diperjelas oleh Allah. Ada munafik laki-laki, ada munafik perempuan. Di banyak ayat di surat-surat yang lain Allah cukup menyebutkan al-munafiqun saja. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Seperti dalam surah An-Nisa Allah katakan, sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti kelak akan berada di dasar jurang neraka yang paling dalam. Nah, bukan berarti ayat tersebut maksudnya orang munafikin yang laki-laki saja. Karena kalimat al-munafikin atau al-munafikun secara bahasa itu adalah artinya orang munafik laki-laki. Berarti nggak masuk dong kalau begitu munafik perempuan. Nah, di sini Allah perjelas ya. Baik itu munafik yang laki-laki maupun munafik yang perempuan sama saja mereka. Al-munafikun wal munafikan. Orang munafik laki-laki dan orang munafik yang perempuan ba'duhum min ba'd. Sebagian mereka adalah bagian daripada yang lain. Sama mereka semua ya. Satu sama lain saling bekerja sama. Sama sifat karakter mereka sama semua. Apa itu? Ya'muruna bil munkar. Mereka itu menyuruh untuk melakukan perbuatan yang mungkar. Ya'muruna bil munkar, menyuruh melakukan perbuatan yang mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf dan sebaliknya, mereka melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Allah perintahkan kita untuk mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang kebaikan, kemuliaan, dan menjauhi atau mengajak orang menjauhi, mencegah orang daripada berbuat yang mungkar. Nah, orang munafik enggak sebaliknya. Mereka menyeru, mengajak orang berbuat mungkar dan menghalang-halangi orang, melarang orang untuk berbuat yang ma'ruf. Kemudian wa yaqbiduna aydiyahum, bahkan mereka juga menggenggam tangan mereka. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Wa yaqbiduna aydiyahum artinya mereka tidak mau mengulurkan tangannya untuk memberi infak, sedekah kepada orang lain yang membutuhkan ya. Mereka genggam di lehernya atau mereka genggam begini ya, nggak mau membentangkan tangan seperti itu untuk memberikan bantuan atau berikan infak kepada orang lain. Nasullaha, mereka telah lupa Allah ya. Mereka telah melupakan Allah. Padahal tadi mereka mengaku beriman ya pada Muhammad, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi sekarang mereka telah lupa diri. Nasullaha, mereka lupa kepada Allah fanasiyahum, maka lalu Allah pun melupakan mereka. Dia pun itu Allah melupakan mereka. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, Allah pun juga akan lupa kepada kita. Ya, meskipun lupa di sini tentunya ya apa-apa yang sudah menjadi hak kita dalam takdir kita tetap diberikan ya. Tapi lupa di sini Allah tidak akan lagi bimbing kita, tuntun kita, rahmati kita, berkahi kehidupan kita karena kita sendiri yang lupa kepada Allah
nasullaha fanasiyahum anfusahum ya. Allah membuat diri mereka pun juga lupa dengan diri mereka sendiri. Allah lupa kepada mereka dan bahkan mereka juga dibuat lupa diri begitu ya. Fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Kemarin sudah kita jelaskan fasik itu artinya adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan, ya, berbuat keingkaran, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir kita tadabburi pada pagi hari ini Allah menjelaskan wa'adallahul munafiqina wal munafiqat. Allah mengancam, ya, wa'adallahu, Allah menjanjikan dengan ancaman yang mengerikan, ya. Wa'adallahu, wa'dun artinya janji, Allah menjanjikan, mengancam di sini maksudnya, ya. Allah mengancam atau menjanjikan ancaman kepada orang-orang munafik yang laki-laki dan begitu juga orang munafik yang perempuan wal kuffar dan orang-orang yang kafir. Berarti di sini ya orang munafik itu sudah kafir juga sebetulnya ya, tapi Allah khususkan di sini. Orang munafik kan ada orang kafir yang tidak munafik. Ya, orang munafik ini pasti dia kafir sudah. Tapi ada juga orang orang kafir yang tidak munafik dalam artian ya dia sudah betul-betul menyatakan tidak beriman, menjadi musuh begitu ya. Sementara orang munafik ini musuh dalam selimut, kafir tetapi mengaku beriman. Nah, ini masalahnya maka dibedakan di sini. Maka Allah janjikan kepada orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan dan semua orang-orang yang kafir tersebut naro jahannam. Allah janjikan kepada mereka neraka jahanam ya. Khalidina fiha. Mereka akan kekal selama-lama dalam neraka jahanam tersebut. Hiya hasbuhum. Cukuplah neraka itu bagi mereka, nggak akan ditambah lagi ya. Tidak akan lagi diberikan nikmat yang lain. Cukup Allah berikan neraka itu, nggak ditambah-tambah lagi dengan yang lain ya. Wala'anahum dan setelah mereka dicampakkan, ditendang, ya dibenamkan dalam neraka jahanam tersebut, kekal di dalamnya, di samping azab yang akan mereka lalui sepanjang waktu, pagi, siang, sore, dan malam, tiada terputus, ditambah lagi dengan Allah mengatakan wala'anahumullah. Mereka dilaknat oleh Allah, ya, dilaknat oleh malaikat. Setiap hari yang mereka dengarkan hanya cacian, makian, umpatan, ya. Betul-betul menyedihkan Bapak dan Ibu ya. Kita tidak bisa membayangkan di saat tersebut tiada lagi kasih sayang yang bisa kita harapkan. Kalau di dunia ya, barangkali ketika orang menghina kita, menghujat kita, masih ada tempat mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada tempat kita mengangkat tangan, bermunajat, berurai air mata, meskipun rasa sakit ditanggung di badan, di hati, di perasaan, tapi masih ada penghibur kita, ada Allah ya yang Maha melihat, Maha mengetahui, Maha pengasih, Maha penyayang. Iman ini bisa menghibur kita atas semua ujian yang sedang kita jalani. Tapi begitu kita melihat dalam ayat ini yang dirasakan yang akan dilalui oleh penduduk neraka jahanam, mereka disiksa, dikuliti, dibakar, dipanggang, ya, dipalu, dipukul, dihantam dan seterusnya. Eh, ya tentunya namanya orang mengalami siksaan begitu, mereka berharap kepada zat yang paling pengasih dan paling penyayang. Berharap, ya Allah, cukup sudah ya Allah. Kami taubat, kami minta ampun. Cukup ya Allah. Ya, ampuni kami, sayangi kami. Engkau adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi ternyata yang mereka dapatkan apa? Terkutuklah kalian semua. Mampus kalian semua. Rasakan. Nah, bisa kita rasakan Bapak dan Ibu. Bisa kita bayangkan ketika itu kita alami. Nauzubillah ya. Di hari yang kita harapkan satu-satunya zat yang maha kuasa yang akan menyayangi kita, tapi malah zat tersebut datang ya dengan pandangan yang murka, melaknat, mengutuk kita ya. Nauzubillah min zalik, mengatakan mampus kalian semua, terkutuklah kalian, walahum adzabun muqim. Dan bagi kalian, bagi mereka ya, orang-orang munafik dan orang-orang kafir tersebut, adzabun muqim, azab yang kekal. Kalau azabnya sehari dua hari, meskipun sangat dahsyat, ya it's okay lah gitu ya. Besok juga selesai gitu. Tapi masalahnya enggak. Allah mengatakan walahum adzabun muqim. Sama dengan khalidina fiha tadi. Kalau khalidina fiha ini berada di dalamnya. Tetapi kalau di sini Allah jelaskan walahum adzab. Azabnya pun juga kekal. Kalau hanya berada saja di dalam neraka jahanam yang berada di dasar yang mungkin
jurang neraka jahanam tersebut jaraknya daripada puncaknya neraka itu bisa ribuan kilometer ya jaraknya. Kalau hanya sekedar berada di jurang yang dalam, ya nggak masalah kan gitu ya. Mungkin nggak masalah gitulah ya, karena mungkin nggak ada lagi harapan untuk bisa masuk surga. Tapi masalahnya enggak. Di dalam neraka jahanam tersebut, mereka akan orang-orang yang masuk ke dalamnya akan merasakan azabun mukim, azab yang berketerusan, tidak ada putusnya barang sedetik pun. Ya, kalau ada sedetik saja istirahat azab neraka tersebut, barangkali itu akan menjadi saat-saat yang sangat menyenangkan. Saat-saat yang akan ditunggu oleh penduduk neraka jahanam. Tapi masalahnya barang setengah detik pun tidak ada hentinya ya. Karena Allah mengatakan walahum adzabun muqim. Karena orang ketika disiksa Bapak dan Ibu, ketika siksaan itu berhenti walaupun sejenak ya, itu terasa sangat nikmat rasanya ya. Meskipun nanti akan diulangi. Nah, mereka akan merindukan saat-saat berhentinya siksaan tersebut. Tapi masalahnya di neraka jahanam tidak. Walahum adzabun muqim. Mereka akan diberikan azab yang kekal, mukim. Ya, mukim di sini artinya terus berdiri azab tersebut, berkekekalan, tidak terhenti barang setengah detik pun. Alhamdulillah min dzalik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa jaga keimanan kita. Allah jadikan kita istiqomah dalam keimanan ini dan Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat kemunafikan, kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, kemujriman dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, barangkali demikian sedikit panduan tadabbur yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah masih membahas tentang sifat, perangai, karakter orang-orang munafik, ya khususnya orang-orang munafik di kota Madinah yang pada saat diseru untuk bergabung dalam perang Tabuk, mereka mencari 1001 alasan untuk tidak ikut. Bahkan ada di antara mereka yang akhirnya ikut ya, karena mungkin takut nanti dicekik lehernya oleh Umar bin Khattab. Ya, karena orang-orang munafik kan orang-orang pengecut, Bapak dan Ibu ya, orang-orang pengecut. Mereka juga takut ya. Mereka takut pada Umar bin Khattab yang sangat bengis, yang sangat bukan bengis lah ya, yang sangat tegas begitu ya, yang sangat pemarah terhadap kebatilan dan sahabat-sahabat lain ya. Nah, akhirnya mereka ada yang ikut ya. Ada dari mereka yang ikut, tapi walaupun ikut tetap dalam perjalanan melakukan propaganda negatif, melakukan perilaku-perilaku yang tidak terpuji ya, mengolok-olok Nabi Muhammad di belakang beliau ya, yang olok-olokan mereka itu terdengar oleh sahabat yang lain, sahabat yang beriman ya, dan akhirnya dikadukan kepada Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah, lalu mereka bersumpah, mereka mengatakan kami hanya main-main saja, kami hanya bercanda, bersenda gurau dan lain sebagainya. Makanya Allah turunkan satu surat khusus untuk membongkar aib-aib mereka. Nauzubillah min dzalik. Dan tentunya meskipun ayat-ayat ini Bapak dan Ibu kita tadi sampaikan tentang cerita perangai dan sifatnya orang-orang munafik pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah SAW di Madinah, ya maka tentunya sifat-sifat kemunafikan ini masih ada pada hari ini ya. Sifat-sifat kemunafikan ini masih ada pada hari ini dan kita tentu harus waspada selalu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya dan mohon maaf dalam penyampaian saya ada salah dan khilaf serta kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.